Oke guys, kembali lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat kan? Kali ini saya akan membahas sebuah film yang berjudul Free. Film ini dirilis pada tahun 2019 yang disutradarai oleh Frank Calhoun. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang suka konten seperti ini, dukung terus channel ini dengan cara like, share, komen, dan tentunya subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Dimulai kisah, kita diperlihatkan seorang anak muda yang bernama Toby yang sedang melamun mengenang ayahnya saat dibunuh oleh orang memakai topeng, dan mobilnya pun dibawa kabur. Ia pun tersadar dari lamunan karena sang ibu memanggilnya. Pikiran Toby benar-benar sangat kacau, dan dia sering berhalusinasi melamun, ditambah selalu mengingat hal tragis mengenai ayahnya yang terjadi baru-baru ini. Beberapa hari kemudian, pembajak mobil mereka tertangkap, dan untuk menenangkan pikiran Toby yang kacau atas kejadian yang menimpa ayahnya, ia pun disarankan untuk represi menjernihkan pikirannya. Kemudian Toby bersama para remaja yang mempunyai kondisi mental yang serupa melakukan perjalanan ke sebuah pulau yang tak berpenghuni, yaitu di Pulau Abai. Mereka berangkat di malam hari dengan satu perahu, dan salah satu wanita yang bernama Kay yang membawa gerombolan remaja itu menjelaskan apa saja yang mereka lakukan di pulau tersebut. Rencananya mereka akan berkemah selama 3 hari 3 malam di tempat yang berbeda. You all did great. I hope you've learned a little bit about yourselves and about working as uninhabited island chain of Pulau Abai for 3 days and 3 nights. Pagi harinya, Kay mengantar Toby menuju pulau yang tak berpenghuni, serta memberi pesan bahwa hari ketiga dia akan menjemputnya di tepi pantai. I dropped off first, so I'll pick you up first. Meet me here at the crack of dawn. Lalu ia mendirikan tenda, mengambil kayu bakar, dan menemukan beberapa buah kelapa yang tak sengaja dikejutkan dengan adanya seekor monyet yang sudah mati. Dirinya bergegas kembali untuk membuat api. Sialnya korek api tidak bisa menyala, dan ia berjalan menuju air, dan tak sengaja kakinya menginjak cengkang kerang yang membuat telapak kakinya berdarah. Kemudian ia mengambil kerang untuk dimakan. Saat membuka kerang menggunakan melati, ia menemukan kaca pembesar untuk dibuat api dari cahaya matahari. Keesokan harinya, Toby terbangun dan melihat seorang gadis cantik yang berada di pinggir pantai. Lalu ia mengikutinya hingga mengajak ngobrol tentang tujuannya pergi ke pulau itu, sambil membakar hewan dari hasil buruannya. So you live here? I'm part of this Lost and Found program. It's like this program for... Setelah itu dia pergi sambil memberitahunya bahwa namanya adalah Madeline, dan menyarankan Toby agar tetap ada di dekat api. Stay close to the fire. Malam pun datang. Ia segera memejamkan matanya. Namun mendengar suara dari arah hutan, Toby menjadi penasaran untuk melihat ke arah itu. Dalam kegelapan ada sosok makhluk yang sedang mengawasinya. Madeline? Saat Toby terbangun, dia melihat Madeline yang sedang memasak. Setelah itu mereka pergi mencari obat herbal untuk kakinya Toby. Dalam perjalanan, mereka berbincang bahwa Madeline tinggal di pulau itu sejak kecil bersama ibu dan ayahnya yang sudah lama meninggal. Setelah mengobati, mereka pun pergi menangkap ikan, dan mereka terlihat semakin akrab. What are they? Di saat hari mulai gelap, Madeline pergi melalui lubang pohon besar. Toby berusaha untuk mengikutinya, namun Madeline mencegahnya, serta memperingati bahwa jika Toby masuk di pohon itu, ia akan mati. Just keep this with you, okay? She'll kill you if she finds you. Talking about... You can't ever go through here, okay? You'll die if you do. Setelah 3 hari berlalu, Kay datang untuk menjemput Toby. Setelah memanggil dan mencari berulang kali, dirinya malah dibunuh oleh makhluk misterius itu. Toby! It's Kay!
I heard screaming from the boat. Thank God if you're messing with me. Toby, you're seriously jeopardizing the other pickups. Paginya Toby bangun kesiangan, lalu berlari menuju tepi pantai untuk mencari Kay yang akan menjemputnya pulang. Tak disangka ia menemukan pelampung, lalu melihat speedboat yang terbalik. Ia mendekat ke bawah speedboat dan terkejut menemukan mayat Kay yang terapung. Dengan cepat Toby meninggalkan air lalu menyusuri hutan dan menemukan senter Kay yang terjatuh waktu mencari dirinya. Lalu ia memberanikan diri masuk ke lubang pohon besar yang ternyata adalah sebuah gua yang berisi ukiran dari bebatuan bergambar makhluk menyeramkan. Setelah sampai di ujung gua, Toby keluar dari bebatuan dan berjalan beberapa meter melihat bekas rumah gubuk serta melihat seorang wanita menangkap seekor kambing. Ia pun bersembunyi supaya tidak ketahuan. Lalu ia berjalan ke arah yang berbeda, ditambah menemukan rumah gubuk. Secara perlahan ia masuk ke dalam gubuk dan kaget melihat tas Kay berada di tempat itu. Ia menemukan paspornya serta sebuah foto keluarga. Pandangannya menyusuri isi rumah tersebut. Tak sengaja ia pun melihat sebuah radio lalu mencoba meminta bantuan. Secara tiba-tiba dua orang wanita masuk. Sontak saja Toby pun bersembunyi. Please, does anyone copy? You left the door open again. I'm done talking about this. Ternyata dua wanita tersebut ialah Madeline berserta ibunya. Di sisi lain, Toby melihat kepala bertanduk yang sangat menyeramkan. Tanpa pengetahuan ibunya, Toby menyergap Madeline, lalu berbincang pelan dan menyuruh Toby menunggu Madeline di pantai. Toby pun lantas membuat perangkat ke arah lubang gua. Setelah itu ia menangkap ikan dan menghilangkan rasa laparnya. Setelah rebahan lalu ia dikagetkan dengan kedatangan Madeline. Toby mengatakan bahwa orang yang seharusnya menjemputnya sudah tewas. Ditambah ia melihat ibunya Madeline pergi dari perahu itu. Ia menduga bahwa ibunya Madeline telah membunuh Kay. Alan, she's dead. I found her boat shipwrecked. I saw your mother. Lalu ia pun bertanya tentang pulau itu. Sedikit kisah diceritakan oleh Madeline bahwa masa kecilnya dulu sangat bahagia. Hingga sesuatu pun terjadi, di mana hal itu membuat dirinya hanya bisa menangis dan sang ibu pun dipenuhi darah. Madeline dilarang melihat itu semua dan terjadi sampai ia tumbuh dewasa. Di malam hari ia merasa ada semacam monster di sekitarnya dan ia menduga bahwa ibunya sudah membunuh semuanya. Mother covered in blood telling me not to look. I see these things at night. Like there's... Mendengar cerita dari Madeline, kini Toby mulai tahu tentang pulau itu. Lalu ia berjanji akan membawanya Madeline pergi. Come with me, please. Kemudian Toby pun kembali menyusuri hutan dan terkejut dengan kemunculan ibunya Madeline. Sesampainya di sana ia pun diketahui oleh ibunya Madeline yang menyergap dirinya. Dan ia lalu menanyakan keberadaan Madeline. Namun ibunya tak tahu keberadaan anaknya. Madeline is in trouble. She shouldn't be. Ibunya bermaksud akan menjelaskan sesuatu, tetapi Toby malah berlari menuju perangkap yang dibuatnya kemarin. Ibu Madeline pun berusaha mengejarnya. Namun dalam pengejaran itu dia terkena perangkap kayu tajam sehingga menusuk perutnya dan menancap di atas pohon. Lantas Toby pun mendekati ibunya Madeline. Di sini ibunya Madeline menjelaskan bahwa Madeline lah yang telah membunuh Kay dan semua orang yang berada di pulau tersebut. What you're doing? I know that you killed Kay. Semua berawal ketika ayahnya Madeline yang seorang pendeta mendirikan gereja di pulau itu. Suatu hari Madeline beserta keluarganya mendatangi sebuah rumah yang memelihara makhluk menyeramkan. Hingga akhirnya makhluk tersebut memasuki tubuh Madeline dan membuatnya ia menghabisi semua orang yang berada di pulau tersebut dan hanya menyisakan ibunya saja.
She spared none. Makanya ibunya Madeline bertahan hidup di pulau tersebut untuk menjaga Madeline agar tidak keluar dari pulau itu. Let her leave. Di tengah ibunya Madeline yang sedang sekarat, ia pun memberikan sesuatu kepada Toby untuk membunuh makhluk itu. Ia mengatakan bahwa makhluk tersebut takut dengan cahaya. Ia menyarankan agar Toby bisa membunuh makhluk itu agar tidak bisa keluar dari pulau tersebut. Please. It doesn't like the light. Spontan saja Toby kembali ke tempat di mana ia meninggalkan Cameron. Namun sangat disayangkan, Cameron telah tewas dimakan oleh makhluk tersebut, yang dimana makhluk itu tidak lain adalah Madeline. Secara mendadak Toby dikejutkan dengan kedatangan Madeline yang membawa mayat ibunya. Dengan ekspresi marah, Madeline bertanya apa alasan Toby membunuh ibunya, dan Toby menjelaskan bahwa itu ia lakukan karena ia membawa keluar. Alhasil Madeline dengan senang pun memberikan ciuman mesra kepada Toby. I did it for us. Akan tetapi Toby lantas memberikan buah yang diberikan ibunya Madeline tadi ke dalam mulutnya Madeline. Namun sayang, Madeline sudah terlanjur berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Beruntung saja Toby sigap dan berhasil mengikat makhluk itu dan memukul sampai tidak sadar. Sementara makhluk itu pingsan, Toby pun berusaha untuk mengambil bensin di gubuk, lalu kembali ke mercusuar untuk menyalakannya. Tetapi tiba-tiba Madeline datang dan langsung menyerang Toby. Untung saja Toby berhasil menghindar serta membakar mercusuar beserta Madeline di dalamnya. Toby pun segera pergi untuk menuju air karena ada kapal yang menuju ke pulau itu. Tanpa disangka di tengah jalan Toby ditinggalkan oleh Madeline. Dan di akhir film kita diperlihatkan Madeline yang sedang duduk di kapal dan menuju ke suatu tempat. Pasti banyak yang bertanya, kenapa ibunya Madeline tidak dibunuh oleh makhluk tersebut? Itu semua karena si ibu sudah tahu apa kelemahan dari makhluk tersebut. Dan sepertinya film ini masih ada kelanjutannya, karena Madeline masih hidup dan akan meneror orang yang ada di kota. Film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini, dan jangan lupa komen di bawah dan kritik kalian saya sangat membutuhkan agar saya lebih semangat untuk mengedit video-video terbaru lainnya. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan tentunya subscribe. Oke, kacau balap picuk nying.